Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul karim wa syahrul mubarak wa syahrul ladzi unzila fihil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihai lima ulik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Sahabat Elmarusi Media dimanapun kalian berada, alhamdulillah beberapa hari ini kita sudah memasuki pada bulan Ramadan. Kita berpuasa, kita jaga syahwat, kita jaga hawa nafsu, kita jaga pandangan. Tak lain tak bukan kita semua melakukan hal itu adalah untuk menjaga kedekatan kita dengan Ramadan dan lebih konsisten untuk mencintai Ramadan. Orang-orang dahulu berujar, tak kenal maka tak cinta maka tak rindu. Agaknya seperti itulah hubungan kita dengan Ramadan. Akan lebih dekat, akan lebih istimewa ketika kita benar-benar mengetahui bulan Ramadan, mengetahui keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan, dan juga khususiyah pada bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahron, bahwa sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan yang dianggap. Kita tahu bahwa ada bulan Muharram, ada bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bagi kita yang tak kenal mungkin Ramadan akan sama seperti bulan-bulan yang lain. Namun bagi orang-orang yang benar-benar mentadabburi, bagi orang-orang yang benar-benar memaknai bahwa Ramadan itu mengandung akan rahasia-rahasia yang sangat agung sekali yang bahkan tidak diketahui oleh orang-orang lain. Satu-satunya bulan yang disebutkan secara jelas dan sharih di dalam Al-Quran, Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran menjadi wahyu yang diturunkan pada malam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh keberkahan di bulan Ramadan. Pada malam itu dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi seandainya pada malam itu kita bermuajahah, kita bertakorrub, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal ibadah itu akan dianggap lebih baik dari amalan ibadah 1000 bulan. Malam itu sering kita dengar dengan istilah malam Lailatul Qadar. Sebuah malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus hanya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW yang bahkan tidak diberikan kepada umat-umat selain Nabi Muhammad SAW. Itulah kadang yang bahkan membuat Nabi Musa sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad itu iri dan ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Laukana Musa hayyan mawasa'ahu illa ayat tabi'ani, kata Kanjeng Nabi. Bahkan seandainya Nabi Musa diberikan kesempatan untuk bisa hidup lagi, diberikan kesempatan untuk mempunyai usia yang bahkan panjang, maka tidak ada yang ingin ia sampaikan kecuali ia ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, karena begitu besarnya keagungannya akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat Nabi. Nah, salah satu dari keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan adalah bahwa bahkan 60 hari sebelum memasuki bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sudah berdoa jauh-jauh hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Saking agungnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, ayo kita kenali bulan Ramadan, kita ketahui khususiyahnya. Baca buku-buku ulama, baca kitab-kitab ulama mengenai keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Ada kitab Fadhailus Syahri Ramadan karangan Asy-Syaikh
Ali bin Muhammad Al-Ujuhuri. Ada juga kitab Fadhailus Syahri Ramadan dari karangan Asy-Syaikh Yasin Asmuni. Jika ingin lebih dalam, maka bisa kita lihat di kitabnya Maqasidus Shaum Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdussalam Sultanul Ulama. Kita baca karangan-karangan ulama mengenai fadilah-fadilah dari Ramadan itu sendiri. Nah, seandainya ada keterbatasan nih, kita tidak bisa membaca kitab-kitab ulama, cari di website, cari di Google, ketik www.fadilahramadan.com. Akan kita temukan di situ berbagai keutamaan dari bulan Ramadan beserta referensi-referensinya kalau kita mau. Masih ada keterbatasan lagi untuk membaca website, buka YouTube, cari kajian ulama, cari kultum. Nah, kultum paling banyak ini bulan Ramadan. Ada kultum subuh, ada kultum duha, ada kultum asar, kultum maghrib, bahkan kultum tarawih biasanya ada. Kita dengarkan itu semua hanya satu tujuannya, untuk menambah spirit kita, semangat kita dalam beribadah pada bulan Ramadan. Setelah kita tahu nih beberapa fadilah dan keutamaan pada bulan Ramadan, maka mulai kita bisa untuk melakukan kiat-kiat ibadah agar bisa melaksanakan kewajiban pada bulan Ramadan. Dimulai dari pagi hari bahkan disunahkan untuk beribadah. Wabil asharihum yastaghfirun. Umat-umat muslim yang taat, mereka memulai waktu pagi mereka yastaghfiruna dengan memperbanyak membaca istighfar. Maka setelah sahur menjelang waktu subuh, jangan jadikan tontonan yang bahkan tidak bisa menjadi tuntunan. Basuh tangan, kemudian sempurnakan wudhu, pegang tasbih, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, 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 sebanyak-banyaknya. Mau cari yang agak lengkap, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau cari yang lebih lengkap dan paling sempurna, Sayyidul Istighfar adalah rajanya para istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya ya Allah. Aku akui atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada diriku. Wa abu'u bidambi, dan aku akui bahwa aku mempunyai dosa. Faghfirli, maka ampunilah hamba, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Maka sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir untuk menguatkan keimanan yang ada pada hati kita. Sebagaimana tanaman-tanaman yang bahkan sulit untuk tumbuh di tanah yang gersang bebatuan, tak disirami oleh air, maka agaknya seperti itulah keimanan di hati kita yang bahkan tidak disirami oleh kesejukan zikir. Nah, kiat yang selanjutnya yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah banyak-banyak membaca Quran. Wa maklumun anna qiraatal Quran matlubatun fi kulli zaman. Sama-sama kita ketahui bahwa membaca Quran, deres Quran, tadarrus Quran itu sangat dianjurkan pada setiap momen-momen dalam kehidupan kita. Lakinnaha, tapi tata'akkadu fil azminatil mubarakah ka Ramadan wa Sya'ban. Tetapi pada momen-momen tertentu, momen-momen yang penuh berkah, membaca Al-Quran benar-benar sangat ditekankan anjurannya, sebagaimana bulan Ramadan dan juga bulan Sya'ban. Kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan, perbanyak berdialog dengan Tuhan. Jika seandainya engkau ingin merasa berbicara dengan Tuhan, perbanyak doa dan sholat. Namun seandainya engkau ingin Tuhan seolah-olah berbicara denganmu, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Kita lakukan pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Seandainya bulan Ramadan 30 hari,
maka usahakan paling tidak kita bisa sampai 30 juz. Dalam artian satu khataman. Satu hari 1 juz. Ada 5 kali waktu sholat. Satu waktu sholat 2 lembar Al-Quran. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Nah, setelah itu, maka kita bisa menyempurnakan Ramadan ini dengan pembacaan-pembacaan Al-Quran yang bermanfaat. Maka, monggo, ayo sama-sama kita perbanyak amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Kita perbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kita istiqomah. Istiqomah itu berat. Istiqomah tidak mudah. Semua orang mungkin memiliki kecenderungan pada amalan-amalan tertentu. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ada yang mungkin sudah konsisten membaca Quran, namun masih terasa berat untuk sedekah sunnah mungkin. Ada yang sudah ringan sedekah sunnah, namun terasa berat untuk sholat qiyamul lail. Tak apa, tetap konsisten pada amalan itu, kita istiqomahkan, perbaiki kualitasnya. Sehingga kita bisa jadikan amalan itu untuk berlomba-lomba di sisi Allah, menjadikan amalan-amalan yang terbaik. Maka terakhir dari saya sampaikan bahwa ayo sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita mendapatkan kebaikan yang maksimal. Jika bulan Ramadan saja kita tidak mendapatkan kebaikan, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadan? Faqat hurim, maka sungguh bulan-bulan selain Ramadan pun kita punya potensi besar untuk tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Tak ada yang kita harapkan pada bulan Ramadan ini kecuali kita bisa keluar dalam bulan Ramadan kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan ibunya suci dari dosa, suci dari celah, dan suci dari kehinaan. Dan pada puncaknya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan rodiyatan, ridho, mardiyatan, dan diridhoi. Amin Allahumma amin. Asallahu ayyaj'alana min ibadihi sholihin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.